Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 12 1C14 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai proyek program Build Restoran. Sebelumnya, perkenalkan saya Vina Mainanda sebagai moderator. Saya Sela Anissa Putri. Miftahul Huda. Saya Iban Badrudin. Saya Muhammad Andre Del Piero. Untuk penjelasan programnya akan dibahas oleh Miftahul Huda dan Sela Anissa Putri. Ya, saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang program Build Restoran Sederhana. Ya, langsung saja kita masuk ke programnya saja. Yang pertama kita akan membuat daftar menunya dulu yang akan menjadi tampilan awal ketika di running. Di sini sampai sini. Selanjutnya kita akan memasukkan nama pelanggan atau nama konsumen. Yaitu pelanggan sama dengan input nama pelanggan. Yang kedua, kita akan memasukkan nama operator yang mengoperatori atau mengoperasikan program ini, yaitu OPR sama dengan input operator. Yang ketiga, kita akan memasukkan banyak menu yang dipesan oleh pelanggan, yaitu banyak menu integer dalam kurung input buka banyak menu. Selanjutnya di sini kami menggunakan program index, yaitu kode sama dengan kurung siku, banyak pesanan sama dengan kurung siku, nama menu sama dengan kurung siku, harga sama dengan kurung siku, jumlah sama dengan kurung siku, I sama dengan 0. Di sini ada maksud di sini I sama dengan 0 adalah nilai awal dari indeks I. Ini nilai awal, itu nilai awalnya 0. Selanjutnya kita menggunakan konsep percabangan. Kami di sini menggunakan sistem percabangan while, yaitu while I lebih kecil dari banyak menu, titik 2. Selanjutnya print jenis ke, I plus 1. I plus 1 di sini merupakan nomor yang akan tercetak, yang awalnya I sama dengan 0 dan di sini I sama I plus 1. Jadi yang tercetak itu berurutan dari angka 1, 2, 3 sampai seterusnya, sesuai dengan banyak menu yang dipesan. Nah, di sini nih. Kalau di sini kita menuliskan angka 3, di sini akan juga otomatis yang tercetak itu sampai dengan angka 3. Selanjutnya kita memasukkan kode dari menu yang sudah ada nih. Menu kode-kodenya nih. Kode append input dalam kurung kode. Selanjutnya banyak pesanan append integer
kurung buka input, kurung buka banyak pesanan. Nah, di sini kita menggunakan sistem percabangan juga, yaitu program permisalan, yaitu if elif, yaitu if kode kurung siku bernilai indeks i ya, ini sama dengan M1. M1 di sini adalah kode dari ayam goreng madu. Kalau kita di sini nih, di sini kita menulis M1, otomatis yang akan muncul adalah ayam bakar madu. Selanjutnya nama menu pen ayam bakar. Nah, ini untuk pencetakan nama menunya. Selanjutnya harga pen kurung buka 15.000. Selanjutnya jumlah pen kurung buka banyak pesanan kurung siku i kali integer 15.000. Selanjutnya juga sama, kita masukkan menu makanan yang kedua, yaitu elif kode kurung siku i kurung tutup sama dengan M2. M2 di sini yaitu kode dari bebek goreng mercon. Selanjutnya untuk tampilan di bill-nya kita tulis di sini nama restorannya, Pai Restoran, alamat Truk Jambe Timur Karawang, nomor telepon restorannya, dan nota pembelian. Nah, untuk di sini import date time, waktu sekarang sama dengan 0, waktu sekarang sama dengan datetime.datetime.now. Ini untuk tampilan tahun, tanggal, bulan, jam, menit di sini, tanggal, waktu sekarang. Jadi itu nanti muncul otomatis saat pelanggannya melakukan transaksi pembayaran ke kasir. Selanjutnya ada pelanggan, di sini nama pelanggannya akan tertera, dan operator, di sini juga nama operatornya akan tertulis. Selanjutnya jumlah bayar sama dengan jumlah bayar plus jumlah A. Jumlah A ini jumlah pesanan yang dipesannya. Lalu print %s nama menu. Ini untuk tampilan nama menunya. Print %i kali %s rp %i. %i di sini yaitu banyaknya pesanan. %s itu harga satuannya, rp %i itu jumlahnya. Print selanjutnya diskon sama dengan jumlah bayar dikali 0,05. Di sini restoran memberikan diskon senilai 5%. Lalu total bayar sama dengan jumlah bayar dikurangi diskon. Print jumlah bayar, RP jumlah bayar. Di sini akan tertulis jumlah bayarnya. Print diskon plus int diskon. Di sini akan tertulis harga diskonnya. Di akhir ada total bayar, print total bayar, RP plus int total bayar. Di sini tertulis total bayar yang sudah dikurangi diskon.
dibayar sama dengan float, input dibayar Rp. Di sini akan tertulis jumlah uang yang pelanggan berikan. Lalu kembalian sama dengan float, dibayar dikurang total bayar. Jadi di sini akan tertulis otomatis untuk jumlah kembalian yang pelanggan dapat dan tertulis di print kembalian Rp plus in kembalian. Oke, sekarang kita masuk dalam proses runningnya. Ya, setelah di running, ini yang tampilan awal. Setelah di running ada daftar menu makanan dan minuman. Nah, pertama-tama kita akan memasukkan nama pelanggannya atau konsumen. Misal namanya Ibad. Lalu enter. Nah, kita masukkan nama operator, itu yang ada di kasirnya. Nah, misal namanya Sela. Lanjut di enter. Nah, misal si konsumen tersebut itu memesan 2 menu, yaitu menu gulai onta dan minumannya itu air mineral. Nah, itu kita ketik aja angka 2 karena si pelanggan itu memilih atau memesan 2 menu. Nah, kita ketik angka 2 aja, lanjut di enter. Nah, otomatis kita langsung memasukkan kode dari pesanan pertama. Kan tadi memesan gulai onta. Nah, di sini ini kode dari gulai onta. Ya, kita masukkan aja M3. Nah, lanjut kita enter. Nah, di sini otomatis kita langsung disuruh mengisi jumlah pesanan gulai onta yang dipesan, itu misal sebanyak 2 porsi. Nah, kita ketik aja angka 2. Lanjut kita enter. Nah, di sini otomatis kita diarahkan ke pemesanan kedua. Nah, pemesanan kedua itu menu kedua yang dipesan. Kan tadi yang dipesan itu air mineral. Ya, kita langsung saja ketik D1. Nah, kita enter. Nah, banyak pesanan, misal 2 botol. 2. Kalau di enter nih. Nah, ketika setelah di enter otomatis sudah membentuk bill atau stroke. Nah, di sini tercetak tanggal 2020 bulan 12 tanggal 13. Ini jam ketika transaksinya. Terus tercetak pelanggan ya namanya Ibad. Terus operator namanya Sela. Terus di bawahnya ini daftar menu yang dipesan dengan rincian biayanya. Nah, di sini kenapa dari kelompok kami tidak langsung memasukkan nominal yang dibayar, karena kan kita belum tahu ketika belum struknya itu sebelum total barangnya itu keluar. Jadi kelompok kami menggunakan
program dibayarnya itu dimasukkan dalam bilnya. Misal di sini itu total bayarnya itu 57.000. Nah, jadi pelanggan itu harus membayar sebanyak 57.000. Ya, misal pelanggan itu memberikan uang 60.000. Nah, ketika kita enter, nah di sini tercetak kembalian secara otomatis, cetak kembalian yang akan diterima oleh si pelanggan. Ya, mungkin cukup itu saja penjelasan dari hasil runningnya. Pembahasan tentang flowchart akan dibahas oleh Muhammad Andre Del Viro dan Ibad Badrudin. Decision. Di decision pertama ada menu makanan. Yang pertama ayam bakar madu, kedua bebek goreng mercon, ketiga gulai onta, keempat oseng-oseng onta, dan kelima sop iga. Lalu di bagian menu minuman yaitu ada dua. Yang pertama kopi dan jus alpukat. Sebelum proses cetak pesanan, jika pelanggan memesan 2 menu, maka akan tertulis misal 1 ayam bakar, enter, dan saat memasuki menu kedua akan terjadi pengulangan pemanggilan program di menu decision. Saat di enter lagi, ini sudah memasuki cetakan bill yang tertulis nama operator, nama pelanggan, dan waktu bayar pesanan. Lalu membuat penugasan jumlah bayar diskon, dan total bayar. Setelah itu ketika di enter akan tercetak jumlah bayar, diskon, dan total bayar. Setelah tercetak, pelanggan akan membayar sesuai total bayar, dan semisal pembayaran melebihi total bayar akan tercetak kembalian, dan program flowchart telah selesai. Sekian presentasi program dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.